Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sharekan di Google Classroom materinya saja biar kalian bisa pahami. Nah, ini nanti Bapak akan jelaskan sedikit saja tentang kerajinan bahan limbah keras ya. Nah, limbah keras, kita lihat limbah keras itu apa sih? Yaitu bahan limbah yang merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan ya. Jadi bagi orang-orang yang kreatif biasanya limbah keras organik maupun anorganik dapat disulap atau dirubah menjadi aneka kerajinan yang unik dan menarik. Nah, oleh sebab itu kita membahas bahan limbah ini. Nah, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan juga tidak mudah terurai di dalam tanah. Nah, limbah keras juga terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik atau alami. Ya, sekali lagi, limbah keras organik atau alami. Nah, limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Ini pernah kita pelajari di kelas 7 sebetulnya ya, organik dan anorganik. Nah, bersifatnya keras, padat, dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4. Tidak perlu disebutkan sapi, kerbau, kambing ya, banyak yang berkaki 4. Kemudian tempurung kelapa dan potongan kayu. Nah, hampir semuanya ini dapat dimanfaatkan menjadi produk kerajinan. Nah, tapi juga ada beberapa yang harus memerlukan peralatan yang cukup bagus, cukup kuat dalam membantu untuk pengerjaannya itu sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya limbah keras anorganik atau buatan. Nah, anorganik ini adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja. Nah, sampah anorganik ini berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui. Nah, akumulasinya bla 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 ya, mempunyai potensi sebagai polutan atau penyebab polusi karena limbah ini itu tadi tidak bisa diuraikan ya. Jadi ketika kalian buang itu, kalian timbun di dalam tanah, 20 tahun lagi kalian buka itu tanah ya, si limbah tersebut pasti masih ada di situ. Jadi tidak akan terurai, akan utuh seperti itu. Mungkin sedikit berlumut dan lain-lain ya, tapi tetap utuh seperti itu, tidak akan terurai. Nah, itu makanya proses daur ulang limbah ini itu agak berbeda. Jadi harus perhatian khusus, ada peralatan khusus yang diperlukan untuk penghancuran lah istilahnya dari limbah-limbah tersebut. Jadi jika memang limbah ini banyak ada limbah yang kalian temukan, ini harusnya dipisahkan ya, karena satu, limbah anorganik ini atau buatan ini tadi sulit untuk diuraikan. Jadi kalau kalian asal buang saja misalkan keramik kemana saja, akhirnya menjadi polusi sebetulnya, salah satunya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengolahan bahan limbah keras. Nah, pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Organik itu didaur ulang ya, jadi pupuk tanaman. Nah, jadi kembali lagi cycle-nya itu, putarannya jadi kembali terus. Pertama jadi dari tanaman juga bisa menjadi limbah. Limbah itu diproses menjadi pupuk untuk menjadi untuk makanan tanaman tersebut ya.
Jadi kembali terus menerus. Nah itu yang namanya limbah organik ya, bisa didaur ulang ya, dan salah satunya bisa menjadi pupuk tanaman. Bahkan contoh misalkan yang paling simpel lah, ketika tanaman itu membutuhkan pupuknya biasanya banyak digunakan dari kotoran. Ada kotoran sapi, ada kotoran kambing, bahkan ada beberapa kotoran manusia dipergunakan sebagai pupuk ya jika didaur ulang kembali. Kemudian ada bahan bakar biogas. Nah, bahan bakar biogas ada di beberapa tempat di daerah. Bapak lupa ada daerah mananya. Ada salah satu tempat itu mempergunakan kotoran manusia sebagai bahan bakar biogas yang nantinya dapat dipergunakan untuk masak sehari-hari ya. Jadi akan menghasilkan gas. Ditimbun kotoran manusia tersebut dari semua warga desa tersebut. Kemudian setelah ditimbun, gas yang dihasilkan itu bisa dipergunakan sebagai bahan untuk memasak ya, gasnya ya. Kemudian limbah keras ada di lingkungan masyarakat, dilakukan pengolahan. Nah, ini pengolahannya sebagai berikut nih kalau untuk limbah keras. Yang pertama adalah sanitasi atau sanitary landfill, yaitu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua adalah pembakaran atau incineration. Jadi limbah-limbah sampah itu dibakar. Tapi tidak semua bisa terbakar. Contoh keramik. Misalkan limbah keramik itu tidak, jika kalian bakar tidak akan terurai, paling patah. Ya. Makanya beda. Nah, kalau sanitasi ya tadi kotoran, nanti bisa dijadikan biogas, misalkan salah satunya itu. Nah, ini tadi incineration ya. Incineration itu adalah sampah dibakar di dalam alat yang disebut incinerator, atau hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Khususnya itu. Kemudian ada penghancuran, pulverization. Nah, pada pulverization ini penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi alat pengaduk sampah. Ini alatnya cukup besar, biasanya digunakan jika sampah-sampah tersebut itu susah diuraikan. Pasti menggunakan alat seperti ini. Jadi biar lebih mudah lah gitu untuk penghancurannya. Nah, untuk penjelasannya tidak akan terlalu banyak, cukup sekian saja. Nah, untuk penugasannya nanti akan ada di LKS ya, di LKS. Nanti Bapak share lah di Google Classroom tugasnya yang mana dan mana, nanti Bapak akan sharekan di Google Classroom. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya lagi, bagi yang belum mempunyai LKS, silahkan ditunggu di sekolah untuk pembeliannya. Bagi yang belum bisa, diusahakan untuk paling tidak konfirmasi dulu ya ke guru yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan belum bisa membeli dan lain-lain, bisa konfirmasi dulu. Jadi nanti tugasnya bisa menyusul dan lain-lain, asalkan guru tersebut menyetujui lah ya. Tapi kalau untuk Bapak silahkan saja. Bagi yang belum punya nanti boleh menghubungi dulu, atau misalkan nanti mengumpulkannya tidak hari ini, mungkin beberapa hari kemudian, atau bisa di minggu depan, tidak jadi masalah ya. Sekian saja dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.